Dan selebriti tanah air sedang begitu panas di dunia hiburan. Kali ini Desta dan juga Natasha Rizky. Dan kita juga tadi saksikan bersama-sama bahwa sidang mediasi, sidang pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mereka berdua sudah memutuskan untuk meneruskan perceraian ya. Ya Allah, aku sedih banget. Ya, ini berita yang sangat mengagetkan juga loh. Sedihnya itu gini loh. Banyak banget perceraian, banyak banget perselingkuhan tahun ini. Aku tidak bilang siapa yang selingkuh ya, tapi kasusnya itu lagi dan itu lagi. Bingung. Tahunnya tuh tahun benar-benar yang memang mengagetkan gitu. Yang nggak pernah tercerai belum lama ntar kelihatannya adem ayem. Kelihatannya adem ayem. Bahagia gitu kan. Tapi ternyata ya apapun itu kita juga yakin ini merupakan jalan terakhir yang mereka ambil ya buat Sobat Ambiar. Tapi kabar yang kita dapatkan juga bahwa hak asuh anak mereka sepakat akan jatuh ke Natasha Rizky. Tapi kita juga yakin lah kalaupun jatuh ke Natasha Rizky pasti Desta juga akan tetap bertanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya gitu ya. Tapi dari sini kita juga belajar pastinya apapun itu permasalahannya ya semoga bisa diselesaikan baik-baik. Dan kita juga berharap dikuatkan semoga dan ditabahkan. Betul untuk Desta dan juga Natasha Rizky diberikan tentunya kemudahan, kelancaran dan juga ketabahan hati dalam menghadapi ini semua. Karena ya. perceraian itu sangat menyakitkan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Oh sakit ya Uya? Tapi baik juga buat kita yang... Cobain dulu makanya nikah. Ya kamu kalau misalnya... Enggak, gue udah takut. Gue banyak banget yang bercerai jadi gue takut. Gue tadinya mau nikah tahun ini, gue jadi takut. Jangan takut dong, Wi. Nih dengerin ya. Naik kerbau di sengat lebah. Cakep. Yang baju hijau bakal jagain yang sebelah. Jangan takut. Jangan lupa ada TikTok kita berdua ya. Oh iya buat Sobat Ambiar ya. Baru saja di launching TikTok kami berdua. Kalian boleh endorse berdua. @dprian official tolong di endorse ya. Oke buat Sobat Ambiar hari ini ada aja berita yang akan kita suguhkan termasuk juga bintang tamu yang pertama ini merupakan seorang kuasa hukum. Dia ini adalah kuasa hukum dari seorang Marissa Ica. Tahu dong Marissa Ica. Jadi Marissa Ica ini kabarnya disomasi dan juga dilaporkan oleh seorang pria dengan inisial RP terkait ini sebuah video panas di tahun 2022. Nah kita juga akan hadirkan kuasa hukumnya tersebut karena sang kuasa hukum kabarnya dulu juga pernah menjadi kuasa hukum dari seorang selebriti inisial RK yang diduga mirip dalam video panas yang beredar beberapa waktu terakhir ini ya. Di pagi-pagi Ambiar sang kuasa hukum akan kita hadirkan ini dia Bang Ahmad Ramzi. Bang Ahmad Ramzi, apa kabar sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa, bajunya batik ini. Ya, batiknya kelihatannya bagus tuh banget kayak sih, Bang. anggota DPR MPR loh. Boleh pegang nggak Bang? Pegang. bahaya kalau dipegang sama PAP baru pagi-pagi berdato. Bang jangan lupa nonton konser aku 17 Juni ya. Di Singapura Bang. nggak boleh lihat yang ini bang. Bang Ahmad Ramzi, ini kan sebagai kuasa hukum Marissa Ica ya, sekarang ini. Sementara beberapa waktu yang lalu juga pernah menjadi kuasa hukum seorang selebriti dengan inisial RK yang diduga mirip dengan video yang beredar di media sosial. Betul ya Bang ya? Bang Ahmad Ramzi, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini ya Bang ya. Bang, kita bukan lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah bahwa Bang Ahmad Ramzi ini sempat melaporkan video yang ini video kasus yang tentunya kita juga ingat sekarang lagi viral, tapi ternyata kabarnya video ini di tahun 2022 kasusnya sudah mulai menguak ke permukaan. Kita bukan lihat dulu ya. Bang Ahmad Ramzi, sebelum kita bahas tentang Marissa Ica yang menunjuk Ahmad Ramzi sebagai kuasa hukumnya, kita akan flashback lagi, kita akan tarik mundur ke tahun 2022 yang ternyata di tahun tersebut ada hubungannya dengan video yang beredar akhir-akhir ini. Saat itu Abang menjadi kuasa hukum dari selebriti dengan inisialnya RK ya Bang? Iya betul. Saat itu Abang melaporkan beberapa nama, RK melaporkan beberkan nama dibantu oleh Abang ya? Terkait video tersebut. Yang dilaporkan boleh diulang inisialnya siapa saja? Jadi yang dilaporkan adalah pertama tadi sudah saya jelasin, ya ada MFP sama NR. Jadi sebenarnya dua nama ini kita tidak tahu. Karena awalnya ini adalah ada DM Instagram dengan anonim menyatakan dirinya memiliki video dengan mengirimkan screenshot foto. Nah karena RK ketakutan, khawatir terhadap video tersebut akan beredar, akhirnya memenuhi
apa yang diminta oleh si pemeras ini, anonim ini. Ya. Belakangan hasil penyidikan, polisi akhirnya bisa dapat mengungkap, menetapkan tersangka dan menahan kedua orang tersangka ini. Oke, berarti di tahun Berarti 2000 udah ketahuan dan sudah keciduk gitu Bang? Udah, Oke. sudah ditangkap, sudah ditahan. Nah sampai saat itu akhirnya kita melakukan namanya restoratif justice, artinya mau berdamai lah. Mohon maaf, dengan kasus yang seperti itu masih bisa restoratif? Iya kan kasusnya kan pemerasan dan pengancaman, bukan menyebarkan. Jadi mesti saya tegaskan ulang, yang saya laporkan adalah pasalnya adalah 27 ayat 4, kaitannya adalah pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh anonim ini. Oke, pengancaman dan juga pemerasan bahwa mereka mengancam akan menyebarkan video, ya. yang diduga mirip dengan RK. Saat itulah RK sempat memberikan uang kepada kedua yang pernah menjadi tersangka tersebut. Iya. Dan tersangka tersebut sudah diciduk oleh pihak kepolisian. Sudah Ya. disiduk tapi ada restoratif justice, artinya keduanya juga sudah bebas dari tuntutan hukuman. Ya. Seperti itu kurang Betul. lebih ya. Baik, dari situlah berarti Abang sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum dari RK. Sudah selesai. Kemudian di tahun 2023, kali ini justru video panas yang 2022 sempat dilaporkan tersebut, pengancaman untuk penyebarannya beredarlah di media sosial. Betul. Betul ya Bang? Betul. Tapi kali ini RK tidak kembali menunjuk Abang sebagai kuasa hukumnya. Iya. Yang menunjuk Abang adalah Marisa Icha. Lain lagi kalau Marisa Icha kan memang sudah jadi saya jadi kuasa hukum Marisa Icha sejak lama. Oh, oke. Cuman mungkin waktu itu Marisa Icha menyampaikan sesuatu di media. Sekarang pengacaranya RP itu mensomasi Marisa Icha karena diduga katanya Marisa Icha ini menyampaikan sesuatu yang menggiring opini atau menyatakan RP ini adalah tersangka lah atau dan Oke, lain-lain. sebelum kita bahas Marisa Icha dan juga siapakah RP tersebut, kita bakal balik lagi sebentar ya Bang ya, tentang cara pemerasannya itu sendiri. Yang dilakukan oleh dua orang Anonim yang ini? mantan terduga tersangka, begitu bahasanya ya? Bukan mantan terduga, mereka sudah tersangka. Oke, mantan tersangka Ya. berarti ya. Dua orang mantan tersangka yang sudah memang selesai kasus hukumnya karena sudah ada restoratif justice. Berarti sudah Memerasnya tuh dimaafkan gimana oleh- itu? Gimana? Memerasnya gimana lewat apa? Ya lewat DM. Oke. DM. Maksudnya kok kata-katanya kayak gimana tuh Bang? Oh, kalau kata-katanya saya juga lupa Maksudnya ya. apakah aku akan menyebarkan Ya video intinya ini? seperti itu. Intinya kalau tidak menyerahkan uang saya akan menyebarkan. Oke. Mintanya berapa? Mintanya 50. Dikasihnya? Dikasihnya bertahap sampai 30 juta. Oke. Sampai akhirnya saya buat laporan polisi tanggal 6 Oktober 2022. Bang, sampai akhirnya dikasih bertahap sampai total 30 juta, apakah mereka berhenti memeras atau masih terus memeras? Terus karena kan jumlahnya belum sesuai. Oke. Sampai akhirnya terlunasi Bang. Nggak terlunasi, kita tangkap dulu. Keburu ngelapor ya. Iya kita lapor. Berarti kalau misalkan ada restoratif justice kan berarti sudah ada saling memaafkan dan sudah dikasih maaf oleh si RK sendiri. Iya betul. Udah baik bagaimana ya dia ya? Ya makanya RK waktu itu salah satu konsep perdamaiannya adalah menyatakan bahwa kedua orang ini menyatakan tidak akan menyebarkan lagi. Oke, dan baik. menyatakan juga bahwa semua video-video tersebut sudah dimusnahkan. Dan device-device yang dia punya, kaitan handphone, laptop juga dimusnahkan. Oke. Apakah Jadi sudah kita dibuktikan meyakini itu, Bang? bahwa semua ini udah nggak ada lagi. Ternyata tapi ada lagi sebentar, ya. apakah itu sudah dibuktikan bahwa itu sudah dimusnahkan? Ya kan polisi yang musnahin. Oke, baik. Oh, oke. Baik, 2022 itulah ceritanya. 2023 ternyata beredarlah video tersebut. Betul. Sepengetahuan Abang ya Bang, sebagai kuasa hukum saat ini memang sudah bukan lagi menjadi kuasa hukum RK. Tapi sepengetahuan Abang yang mengetahui kasus ini, Abang kira-kira ada nggak sih terduga orang yang memang menyebarkannya ke siapa? Kemudian yang merekamnya siapa? Sepengetahuan Abang. Apa kira-kira tersangka itu lagi Bang? Saya nggak bisa menduga hal itu ya karena kita kan ini prosesnya lagi dalam laporan polisi. Saya juga nggak mau mendahului polisi apakah tetap orang yang sama atau bukan. Karena ini kan sebenarnya video ini sudah lama, Oke. sudah lama sekali. Artinya RK diperas pun tahun 2022 juga sudah kejadian yang lampau sekali. Iya. Oke. Bang, sekarang ini kan Abang menjadi kuasa hukumnya Marisa Icha. Tapi hubungannya Marisa Icha sendiri dengan RK, apakah mereka berteman dekat atau seperti apa? Iya, saya juga bisa jadi kuasa hukumnya RK karena Mbak Marisa Icha.
Jadi Mbak Marisa Ica yang bawa RK ke saya. Akhirnya saya ditunjuk sebagai kuasa hukum. Waktu itu karena RK tidak mau membuat laporan polisi dan diperbolehkan kuasa hukum pengacara membuat laporan polisi. Jadi saya yang buat laporan polisi. Korbannya adalah RK, pelapornya adalah saya. Oke, baik. Dan sekarang ini Marisa Ica kabarnya disomasi oleh seorang pria dengan inisial RP, betul ya Bang ya? Apakah ini ada kaitannya dengan video tersebut? Nanti Abang boleh jelaskan, tapi kita mau kasih lihat dulu dengan yang satu. Adalah kuasa hukum dari pria dengan inisial RP yang katanya adalah mantan dari artis inisial RK yang diduga mirip pada video yang beredar tersebut ya. Ini banyak sekali tudingan di luar sana. Ini tudingan yang harus diluruskan. Jika memang tidak betul ya ini jelas saja mencemarkan nama baik seseorang. Ada banyak tudingan yang menyatakan bahwa jangan-jangan yang merekam termasuk yang menyebarkan adalah mantan dari artis yang diduga mirip RK tersebut ya. Kemudian sampai akhirnya tadi kuasa hukumnya RP bilang bahwa akan mensomasi Marisa Ica karena Marisa Ica menyebutkan RP ini sebagai tersangka. Maksudnya apa Bang? Jadi ya betul kami sudah terima somasinya. Tapi mungkin kuasa hukumnya RP ini belum mendalami apa yang informasi diterima oleh kliennya. Karena satu, apakah kaitan dengan pemerasan yang dilakukan RP pada waktu itu, kaitan mengenai apakah Marisa Ica klien saya menyampaikan itu sebagai tersangka. Mungkin ini kan hanya pemberitaan, mungkin media salah mengutip atau sebagaimana, ya itu saya kembalikan lagi kepada pengacaranya RP. Kalau mereka mau buat laporan polisi ya silakan. Tapi kan Abang sebagai kuasa hukum dari Marisa Ica pasti tahu betul gitu apa yang disampaikan oleh seorang Marisa Ica. Ya. Kalau media, barangkali media dimanapun kalau sepotong-sepotong, apalagi media yang kurang jelas gitu ya, kurang kredibel, dipotong-potong sampai akhirnya asumsi orang akan berkembang dengan sendirinya. Nah kalau Abang yang Abang tahu dari Marisa Ica emang ada statement seperti apa sampai ada kata-kata tersangka? Makanya kan saya udah kasih statement duluan bahwa semuanya itu kan nggak ada kaitannya dengan RP. Tersangka itu kan bukan. Tadi juga saya jadi jelasin di video awal bahwa RP bukan jadi tersangka. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pengacaranya mungkin melihat dari media, tidak melihat dari informasi yang benar ya jadinya begitu. Jadi ya akhirnya bolanya kemana-mana. Padahal saat ini kan fokusnya kan adalah bagaimana kita bisa polisi di sini bisa menangkap pelaku penyebaran. Oke, Bang. Kasihan kan RK. Kita tegaskan sekali lagi, Abang bilang bahwa Marisa Ica tidak pernah menyebutkan RP sebagai tersangka. Itu hanya pemberitaan di media. Marisa Ica, sepengetahuan Abang, apakah pernah menyebutkan yang Abang tahu bahwa RP adalah tersangka? Enggak ya? Berarti tidak sama sekali ya? Mohon maaf Bang, kalau misalkan mereka mempunyai bukti lewat video misalkan pada waktu itu Kak Ica lagi live atau apa sehingga mereka menyimpulkan bahwa Kak Ica mengatakan bahwa tersangka si RP. Silakan aja, makanya saya sudah semua mengamati semua video-video yang ada. Makanya somasinya saya nggak jawab. Ya saya tunggu aja kalau emang bikin laporan polisi. Oke. Kenapa somasinya nggak dijawab Bang? Kenapa nggak, apakah lebih baik somasinya dijawab, bertemu dari mata ke mata, hati ke hati? Kenapa harus langsung menuju ke misalnya pelaporan kemudian ke pengadilan gitu? Karena gini, karena nanti yang malu akan yang buat somasi kalau misalnya laporan polisinya nggak diterima kan. Nah, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa nggak benar itu. Oke. Ya, semua orang bisa melapor ke polisi tapi sesuai dengan prosedur. Tentu semua dia approve ya. Belum tentu semua laporan belum tentu semua laporan itu di-approve oleh pihak tergantung polisian. alat buktinya ya. Baik, kita juga mau tanya sama Bang Ahmad Ramzi pastinya. Kalau misalnya dari seorang RP, kuasa hukumnya akan mensomasi Marisa Ica, apakah Marisa Ica akan melakukan hal yang sama? Laporan balik misalnya? Kita kan namanya orang buat laporan polisi, kita nggak bisa langsung lapor balik begitu. Tapi kalau misalnya laporan tersebut dihentikan, ada konsekuensi hukum terhadap laporan yang pernah dibuat. Ya, Bang. Apa sih Bang konsekuensinya? Ya laporan palsu kan? Laporan palsu? Iya. Pada akhirnya itu akan dilaporkan? Pasal berapa itu Bang laporan palsu? Pasal 220 KUHP. Jadi kalau orang membuat laporan polisi, ya artinya harus siap dengan kalau misal tidak terbukti kita bisa laporkan laporan palsu kan. Berapa lama hukumannya Bang kalau yang laporan palsu itu? Laporan palsu itu 2 tahunan kalau nggak salah ya. Jadi kemungkinannya masih begitu banyak kemungkinannya? Iya, jadi makanya harus berhati-hati ketika membuat somasi, membuat laporan polisi. Artinya harus benar-benar Jangan suka ngasih-ngasih somasi. Mending daripada somasi yang kita bisa makan tuh somai. Makan somai pakai bumbu kacang, sambal bawang. Siomay, namanya siomay.
Bang, tapi mau nanya dong, abang kan pernah menjadi kuasa hukum dari RK ya, artis yang diduga mirip pada video panas tersebut. Sempat ketahuan abang, walaupun sudah tidak lagi menjadi kuasa hukumnya, pernah menjadi kuasa hukumnya, tapi silaturahmi kita yakin masih ada, atau setidaknya tahu kabarnya dari Marissa Ica deh sebagai sahabatnya RK. RK sekarang kondisi psikologisnya seperti Ya apa sih, pasti tertekan lah. Waktu saya jadi kuasa hukumnya pun tertekan sekali. Apalagi sekarang mulai Apalagi muncul lagi ya sekarang Bang. muncul lagi. Artinya kan dulu aja tidak diketahui publik aja kondisinya saya tahu lah. Tekan ya. Tertekan sekali. Apalagi sekarang sudah rame gitu. Abang bilang katanya abang ini kan atas dari Kak Ica, siapa namanya? Dari Kak Ica. Marissa jadi Ica. ya dari Kak Marissa Ica untuk menjadi kuasa hukumnya. Berarti sebelumnya Kak Ica itu berarti udah tahu dong tentang masalah dari RK tersebut. Ya pasti. Kan mereka kan temenan kan. Sebelum datang ke saya mungkin curhatnya sama Kak Ica. 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 Ya, baru setelah itu kan datang ke saya coba konstruksikan permasalahannya sampai akhirnya buat surat kuasa pada saya. Baru bikin laporan polisi. Baik, Bang, ini kan sebenarnya kalau ngomongin soal selebriti dan juga video sure gitu bukan kali pertama ya Bang ya. Kalau kasus, kita tidak berbicara kasus yang sekarang. Ya. Ini anggaplah kasus yang general. Bukan hanya selebriti misalnya. Tapi ketika ada video panas, yang dipidanakan itu Bang, yang bisa terjerat untuk undang-undang dengan hukumannya, pidana, itu siapa? Apakah yang menyebarkan pasti sudah jelas, Atau yang membuat apakah video. yang memvideokan, ataukah mereka yang tidak memvideokan tapi berada di dalam adegan panas tersebut? Ya yang jelas pasti yang menyebarkan. Itu satu. Itu nomor Pasti. satu ya Bang. Karena itu mendistribusikan konten kesusilaan itu jelas ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Kalau yang merekam? Kalau yang merekam itu kembali lagi kepada Undang-Undang Pornografi. Nah kembali kalau merekam untuk kepentingan pribadi sebenarnya nggak ada masalah. Oh, kalau merekam untuk kepentingan pribadi itu tidak masalah. Cuman Tapi ya itu jangan hati-hati, Ya. takutnya data itu ke backup atau Ya, ke backup orang lain itu bahaya gitu. Makanya makanya- nggak usah video-videoan deh. Betul, makanya jangan video-videoan. Pokoknya yang berbau Dinikmati mesra-mesra sendiri itu aja. udah nggak usah. Saya setuju banget sama Bang Ramji. Dinikmatin aja, repot. Bang, boleh tanya Bang. Oh, ini mau ngapain? Gue gitu mah. Bang, boleh tanya. Ini kan berkaitan dengan RK pacarnya Bapak Fadli Faisal. berinisial F ya. Iya. Ya. Ini menurut Abang apakah yang berinisial F ini kekasih RK ini tahu sebelum adanya penyebaran video tersebut? Saya nggak bisa jawab lah, jangan. Oke. Kan itu kan bukan kapasitas saya juga kan, nggak pas saya. Ya. Sekarang kan ada kuasa hukum yang baru, mungkin Mbak Dewi Persik juga tahu juga kuasa hukum yang barunya kan ya. Jadi silakan tanya ke sana. Oh itu soalnya tugas dari sana Bang. Oke, tapi bagaimanapun itu, ini sekali lagi masih. Ketawa dong, jangan tegang Tapi ya ini kita harus garis bawahi bahwa ini sekali lagi masih diduga mirip ya Bang. Ya. Kita harus menggunakan kata-kata diduga mirip karena tentu saja kalau sampai dengan sekarang kita juga nggak tahu Bang apakah sudah ada pelaporan yang masuk misalnya dari masyarakat tentang kasus ini melaporkan atas yang saya tahu tersebarnya video panas RK ini. sudah buat laporan polisi ya saya tahu. Oh, dia sudah membuat laporan polisi. Membuat laporan polisi dan pengacaranya sudah ada. Aha. Jadi kayaknya lagi diproses mungkin. Oke, baik. Iya, daripada bikin video-video yang nggak pugu gitu, mending bikin video nih kayak teman saya, tutorial memakai wig. Ya, Tapi semoga RK sendiri. ada manfaatnya, ada yang nonton. Benar. Iya. Bang, Jangan singkat video dong Bang, sebagai kuasa hukum, orang yang benar-benar paham betul tentang hukum, tentang apa ya, bisa dibilang apapun yang dilakukan oleh dua insan yang sedang jatuh cinta, do's and don'ts ya, untuk tidak melakukan hal-hal di luar nalar yang bisa saja menjadi bumerang bagi dirinya. Silakan Bang, Abang mau bilang apa? Ya pertama ya jangan pernah menyebarkan terkait video-video asusila. Yang kedua ya hindari merekam-rekam hal itu. Yang paling penting yang utama ya jangan melakukan hal itu terhadap yang bukan sah Pasangannya. pasangannya.
Iya. Oke, baik Dan Bang. kalaupun mau melakukan itu juga ya silakan aja mah hak pribadi, tapi nggak usah divideoin gitu lah. Itu yang jauh lebih penting Tapi ya. kita juga harus punya empati dan simpati yang luar biasa. Empati, lebih ke empati ya buat RK sendiri. Betul. Terutama buat sekelilingnya untuk bisa dikasih support. Karena pasti kan dia juga tidak mau ini terjadi. Tapi yang paling Ini penting jadi juga pembelajaran juga buat para wanita-wanita dimanapun mereka berada. Apalagi yang masih muda-muda. Gaya pacarannya yang biasa-biasa saja. Iya. yang paling benar, penting juga setuju. public figure ya. Iya. Harus hati-hati. Public figure kan harus ngasih contoh yang baik. Betul. Ya kita berharap semoga tentu saja dari RK-nya sendiri walaupun ini diduga mirip tapi pasti tekanan yang sangat luar biasa, pressure kanan kiri diberikan ketabahan. Semangat ya buat Semangat ya sayang. RK, dan saya lagi untuk yang menyebarkan hati-hati karena ada undang-undang di dalamnya. Bang Ahmad Ramzi terima kasih banyak ya sudah mengklarifikasi, kita berikan waktu dan juga ruang pada pagi hari ini. Termasuk juga kali ini kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya yang satu ini gak ada hubungannya sama video panas, gak ada. Tapi justru video yang menyebar ini, videonya itu kita bisa berasumsi kalau penyanyi yang satu ini katanya akan segera menikah dengan Kang Sule. Masa sih? Kalau yang disebar-sebar tuh jangan video-video jelek. Tapi- sebar-sebarin. Tapi ngomong-ngomong ini bintang tamunya janda atau siapa? Waduh, aku juga gak tahu. Emang iya? Kata Karen aku juga. Apa kata Tapi gue? Emang iya? Kang Sule kan duda, ketemu janda. Emang janda bukan perawan. Di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan, ini dia Uci Sucita. Kenapa King? Enggak, ada eksekutif produser kita lihat kamu tadi ditanya di. Jangan King nanti berantem sama istrinya King. Kenapa? Oh, masa Mas Bim Nanti masa gak dikasih nontonnya? kunci rumah lo King. lagi merhati. Jangan disebut namanya dong, nggak boleh disebut namanya. Tunjuk aja orangnya. Kenapa sih? Oh, nontonnya Ingat ya, kamu apa? ingat ya para laki-laki yang sudah punya pasangan. Ya. Hati-hati, jagalah pandangan matamu. Oh lagi curhat lu, curhat dulu. Uci Sucita selamat pagi. Ya pagi sayang. Uci Sucita kenapa itu kepala abis kenapa tuh lagi puyeng apa gimana tuh? Biasa banyak serangan-serangan jadi sakit kepala. Oh banyak serangan. Bang sebentar ya bang. Ya bang ya, Uci Sucita ini Sobat Ambiar kabarnya dia juga punya video panas. Panasnya bukan sembarang panas tapi membuat kuping tetangga panas ya. Kita akan lihat apa yang membuat kuping tetangga panas kedekatannya dengan Kang Sule. Bener gak sih sama Kang Sule? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.